Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah. Salurkan donasi terbaik Anda untuk mendukung dakwah Mutiara Hikmah Official. Mari siapkan bekal akhirat kita. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Ayo kita berkontribusi dalam program pembangunan Masjid Mutiara Hikmah yang dibina langsung oleh Ustadz Hanan Yasir MA dan Ustazah Imro'atul Azizah. Raih pahala umroh setara haji dalam program Umroh Iktikaf Ramadan di tahun 2026. Perjalanan penuh makna, bimbingan penuh ilmu bersama Ustadz Hanan Yasir MA dan Ustazah Imro'atul Azizah. Tempat terbatas, daftarkan diri Anda sekarang juga. Jangan lewatkan sensasi umroh full faidah plus daurah fikih hijrah di bulan Syawal tahun 2026 bersama Ustadz Hanan Yasir MA dan Ustazah Imro'atul Azizah. Tempat terbatas, daftarkan diri Anda sekarang juga. Hari ini insya Allah kita akan belajar tentang fikih darah wanita. Bagi teman-teman yang baru bergabung, ya izinkan saya menginfokan bahwa kita memakai kitab Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Jadi kitab rujukan yang kita pakai untuk belajar fikih darah wanita adalah kitabnya Syekh Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Kemarin kita yang duduk di masjid sudah belum pembahasannya? Bahwa wanita haid sampai tawaf wada sudah belum? Sudah. Oke, baik. Berarti sekarang bab yang kelima. Qala al-muallif rahimahullahu taala al-khamis al-maks fil masjid, yaitu bab yang kelima dari perkara-perkara atau hal-hal yang tidak diperbolehkan bagi wanita haid. Di antaranya adalah berdiam diri di masjid. Nah, sebelum saya membacakan apa yang disampaikan oleh Syekh, maka izin saya menyampaikan ibu-ibu bahwa apakah hukum seorang wanita yang sedang haid boleh untuk berdiam diri di masjid? Kata para ulama, mereka menyebutkan di antaranya adalah Syekh Shalih Fauzan hafizahullah ta'ala. Beliau menyebutkan, jikalau memang ada keperluan seorang wanita yang haid ini ke masjid, contoh misalnya dalam rangka menuntut ilmu, maka ini dibolehkan, tetapi dengan syarat dia bisa menjamin darahnya tidak mengotori masjid. Jadi pada dasarnya asli kaidahnya seorang wanita yang haid tidak boleh berdiam diri di masjid jika tidak ada keperluan. Ini kaidah dasar. Ya, jadi kalau misalnya kita sedang haid, tiba-tiba kita pengen aja duduk di masjid gitu ya, sambil nyekrol-nyekrol HP, boleh atau tidak ibu-ibu? Boten pareng, tidak boleh. Tapi kalau ada keperluan, misalnya ya kita belajar dan tempatnya itu di masjid, maka ini diperbolehkan. Syekh Utsaimin mengatakan, fayahrumu 'alal haid an tamkus fil masjid. Ya, fayahrum itu artinya adanya larangan, diharamkan bagi seorang wanita al-haid yang mendapatkan haid untuk tinggal berdiam diri di masjid. Ya, dan juga di sini ada hadis dari Ummu Atiyah. Ummu Atiyah itu adalah seorang sahabiah, di mana beliau seorang sahabiah yang banyak turut andil dalam menolong sesama saudarinya, sesama sahabiah. Jadi beliau itu Masya Allah termasuk perawi hadis. Ya, beliau salah satu wanita yang meriwayatkan hadis tentang diperbolehkannya wanita-wanita haid untuk keluar menghadiri sholat Id, baik itu Idul Adha maupun Idul Fitri, untuk tujuannya adalah mendengarkan khutbah. Ya, maka disebutkan oleh Ummu Atiyah radhiyallahu anha, annaha sami'at an-nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul. Di antaranya adalah Ummu Atiyah mendengar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, yakhrujul awatiq wa dawatul khuduri wal haid wa fihi ya'tazilul haidil musalla, muttafaqun alaih. Rasulullah SAW memerintahkan kepada wanita-wanita yang haid, kepada para perawan dari gadis-gadis wanita
untuk turut serta hadir kemana? Ke lapangan-lapangan yang di lapangan tersebut dihadiri untuk menunaikan ibadah sholat Id. Nah, tetapi untuk wanita yang sedang haid hendaknya tidak mendekati tempat sholatnya, ya. Tapi bisa dipastikan kalau dia bisa mendengar apa yang disampaikan oleh imam ketika berkhutbah. Jadi datangnya mereka diantaranya adalah untuk mendengarkan khutbah dan untuk mensyiarkan. Ya, kenapa? Karena sholat Id itu kenapa tidak dilakukan di masjid, tidak dilakukan di musola, dilakukan di lapangan, di tempat terbuka. Ini kata para ulama hikmahnya adalah untuk syiar. Ya, kalau di masjid berarti yang mengetahui bahwa di situ ada sholat kan kaum muslimin. Tapi kalau di lapangan semua orang yang lewat bisa lihat, oh ada sholat Id gitu. Jadi ingat ibu-ibu, kalau dalam bahasa Arab disebutkan musola itu artinya adalah lapangan, bukan musola sebagaimana apa yang ada di Indonesia. Nah, di Indonesia itu kan musola kan masjid kecil, ya. Tapi kalau dalam bahasa Arab, musola itu artinya lapangan atau tanah terbuka. Nah, disunahkannya sholat Id di dalam agama Islam oleh baginda Rasulullah SAW adalah di lapangan terbuka. Jadi kalau sholat Id ya sebaiknya di lapangan terbuka. Baik. Kemudian yang selanjutnya adalah as-sadis. Poin yang keenam, di antaranya wanita yang sedang haid dilarang untuk melakukan hubungan suami istri, atau dalam bahasa Arab disebut dengan al-jima'. Fayahrumu ala zawjiha an yujami'uha wa yahrumu 'alaiha tamkinuhu min dhalik. Tidak diperbolehkan bagi seorang wanita yang haid untuk melakukan hubungan suami istri dengan suaminya. Tolong dicatat baik-baik. Ustazah, bagaimana kalau seandainya ada seorang suami memerintahkan kepada istrinya yang sedang haid untuk melayaninya, melakukan hubungan suami istri. Artinya melakukan hubungan suami istri itu berarti jima. Ya, jima itu berarti berbeda dengan hanya mencumbui. Ingat ya ibu-ibu ya. Maksudnya paham? Ya. Maka dalam konteks ini istri tidak perlu mentaati suaminya. Kenapa? Karena tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam bermaksiat kepada Khalik. Jadi saya nggak berdosa Ustazah. Nggak berdosa. Karena nggak ada ketaatan. Karena Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya melarang untuk wanita-wanita haid yang melayani suaminya melakukan hubungan suami istri. Ya. Dan nanti ada pengecualian. Bolehnya seperti apa melayani suami ketika wanita itu haid? Maka dijelaskan di dalam hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya isna'u kulla syai'in illa nikah. Diperbolehkannya seorang istri melayani suaminya kecuali an-nikah. Apa yang dimaksud an-nikah dalam hadis ini? Apakah yang dimaksud an-nikah dalam hadis ini mengadakan akad baru atau seperti apa? Yang dimaksud an-nikah dalam hadis isna'u kullama syai'in illa nikah, yakni artinya adalah kemaluan suami bertemu dengan kemaluan istri. Ini namanya nikah. Ya, jadi yang dimaksud nikah di sini bukan akad baru, bukan nikah gitu, bukan. Tetapi adalah bertemunya kemaluan laki-laki dengan kemaluan wanita. Ya, atau bertemunya kemaluan suami bertemunya dengan kemaluan istri. Atau dalam bahasa Arab juga disebut jima. Maka selain ini boleh seorang istri melayani suaminya. Ya. Wali'annal muslimin ajma'u ala tahrimul wati'ul haid fi farjiha. Dan jumhurul ulama juga mengharamkan adanya larangan seorang wanita melakukan hubungan jima dengan suaminya. Jadi dalilnya ada 3 ibu-ibu. Yang pertama ada di dalam surah Al-Baqarah. Dicatat atau ditulis boleh. Dalam surah Al-Baqarah ayat 222 Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adan fa'tazilun nisaa fil mahid wa la taqrabuhunna hatta yathhurun.
Lihat, kata Allah Subhanahu wa taala, jauhilah wanita-wanita yang haid, ya, maksudnya jauhilah adalah wa yas'alunaka 'anil mahid, dan mereka bertanya tentang apa itu haid, qul huwa adzan fa'tazilun nisa. Jangan dekat-dekat terhadap orang yang sedang haid. Maksudnya adalah dilarangnya seorang suami melakukan jima. Sampai kapan? Sampai wanita atau istrinya suci. Dan batasan suci berarti wanita ini harus mandi. Berarti nggak boleh kan Ustazah, kalau darah sudah berhenti, tidak ada yang keluar setetes pun, cairan putih atau mohon maaf celana dalam kita kering, kemudian kita langsung berjima dengan suami kita, tidak boleh. Yang dimaksud dengan tuhur di sini selain suci adalah diharuskannya seorang wanita mandi terlebih dahulu. Mandi dari apa? Mandi dari suci setelah haid. Ya, karena saya pernah dapat pertanyaan begitu. Ya Ustazah, boleh nggak kalau wanita sudah selesai, nggak ada darah keluar, boleh nggak langsung mandinya dijamak, dirapel? Nanti mandi haid sama mandi setelah berhubungan suami istri itu nggak boleh. Jadi ya mandi dulu. Mandi untuk apa? Untuk membersihkan setelah selesai haid. Baru kalau mau, misalnya ya, kalau mau berhubungan suami istri, silahkan. Dan kemarin pertanyaan dari Ummu Farah, ya, ada titipan pertanyaan. Saya sudah bertanya kembali kepada Ustadz Hanan, Masya Allah jawabannya sama. Ya, beliau ada pertanyaan dan saya sudah jawab ke beliau, tapi saya tanya lagi kepada suami. Jadi teman-teman begini, saya izin menyampaikan kembali. Jadi kalau misalnya panjenengan sudah suci itu berarti dua alamat. Yang pertama adalah keluarnya lendir berwarna putih atau kondisi CD-nya kering, nggak ada apa-apa. Kondisinya dicolek pakai kapas kering. Kemudian setelah itu mandi, dan setelah mandi berhubungan suami istri. Setelah berhubungan suami istri, qadarullah ada darah sedikit keluar. Ya, jelaret. Nah, maka kata para ulama, ini dihukumi tidak apa-apa. Ya, karena dasarnya sudah suci duluan. Ya. Tapi sucinya itu benar-benar suci, kita lihat sudah bersih. Bukan ada masih cairan berwarna keruh, kuning, apalagi coklat, itu belum suci. Ya, jadi keluarnya darah setelah melakukan hubungan suami istri, tetapi wanita ini sudah mandi dan penuh dengan keyakinan dia sudah keluar ya cairan yang berwarna putih ataupun qas'atul baydha atau adanya jafaf, adanya kering dalam farji atau dalam vaginanya, maka ini tidak mengapa. Ma'fu, ya dimaafkan. Baik. Kemudian yang kedua tadi hadis bahwa Rasulullah SAW mengatakan isna'u kulla syai'in illa nikah. Dia melakukan hubungan apa saja kecuali nikah, dan makna nikah di sini adalah jima. Yang ketiga adalah jumhurul ulama. Para ulama tidak memperbolehkan adanya hubungan suami istri ketika istri mengalami kondisi haid. Baik. Fala yahillu limri'in yu'minu billahi wal yaumil akhir an yuqaddima ala hadzal amril munkari alladhi dalla ala al-man'i min kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wa ijma'il muslimin. Berarti ada 3 ya. Dalilnya berarti kan kita itu kan disebut sebagai wanita yang bertakwa manakala kita menjauhi apa-apa yang dilarang oleh Allah dengan ilmu. Sekarang kita tahu ilmu adanya larangan wanita tidak boleh melakukan hubungan suami istri. Adanya larangan dari mana saja ibu-ibu? Dari Al-Quran, dari hadis, dan dari ijma'il muslimin. Ya, dari para ulama yang sudah berijma'. Fayakunu mimman syaqallahu wa rasuluhu wattaba ghairu sabilil mu'minin. Taib. Qala Syafi'i, man fa'ala dhalika faqad ata kabira. Man istahalla wat'il haid hukuma bikufrihi. Bahkan Imam An-Nawawi teman-teman, di dalam salah satu kitab beliau mengatakan, ketika ada seorang laki-laki, seorang suami, dia menggauli istrinya, di mana istrinya ini sedang haid dengan melakukan jima', maka ada yang mengatakan ini termasuk bagian dari dosa besar. Ya. Dan lebih parah lagi, ada yang mengatakan bahwa ini hukumnya sudah masuk ke dalam kekufuran. Makanya nggak bisa main-main. Ya. Jadi seorang istri tadi sekali lagi boleh menolak ketika suaminya menginginkan dirinya di waktu dirinya sedang haid, ya, untuk tidak melayaninya, boleh ya. Wa qad ubiha lahu walil halil hamdi ma yuksiru bihi syahwati dunal jima'. Tetapi kata Syekh Utsaimin, diperbolehkan bagi seorang istri untuk melayani suaminya. Berarti diperbolehkannya suami ini menyalurkan syahwatnya kepada istrinya dengan cara bukan jima ketika istrinya sedang haid. Bagaimana caranya?
Maaf ya ibu-ibu, ini bukan vulgar ya, tapi ini harus saya jelaskan karena masalah fikih. Di antaranya dengan apa? Kat takbili wadhammi wal mubasyara fi madunal farj. Bolehnya seorang istri dan suami bercumbu, saling cium-mencium atau saling menggoda atau yang lainnya, muqaddimah pendahuluan dalam jima itu boleh. Ya, selain melakukan jima itu sendiri, nikah itu sendiri. Tadi sudah saya jelaskan apa itu nikah, apa itu jima. Lakinnal ula alla yubashir fi ma baina surrati war rukbati illa min wara'i ha'il. Dan kata Syekh Utsaimin, lebih afdal lagi, lebih bagus lagi bercumbunya tidak langsung ke arah antara pusar dan lutut. Jadi selain itu, kecuali daerah seputar lutut sampai pusar, seorang wanita tersebut dia tutupi dengan kainnya. Jadi daerah tersebut dia tutup dengan selimut, dia tutup dengan kain, gitu ya. Untuk apa? Untuk lebih berhati-hati. Itu ya Bu ya. Kemudian di sini teman-teman, dalilnya apa? Diperbolehkannya bagi seorang istri boleh melayani suaminya ketika istrinya sedang haid. Ya, selain masalah jima, dalilnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Apa kata Ibunda Aisyah radhiyallahu anha? Beliau berkata bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya'muruni fa'atazir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada Ibunda Aisyah untuk bersarung itu fa'atazir itu untuk menutupi bagian itu, ya, bagian antara pusar sampai lutut. Fayubashiruni wa ana haid, kata Ibunda Aisyah, dan saya mencumbu Rasulullah SAW atau Rasulullah mencumbui beliau ketika itu Ibunda Aisyah sedang haid. Nah, berarti gini teman-teman, tidak diperbolehkan bagi seorang istri manakala suaminya meminta untuk dilayani selain jima dan dia menolaknya ketika dia sedang haid. Ya, berarti dibolehkannya seorang istri ketika haid melayani suaminya selain jima. Ya, paham maksudnya? Kenapa begini ibu-ibu? Karena izin saya menyampaikan. Karena seorang laki-laki itu, apalagi dia yang sudah punya istri ya, ketika syahwatnya memuncak, ya, dan dia harus mengeluarkan apa yang ada di dalam dirinya berupa sperma-sperma, maka itu harus dikeluarkan. Kalau tidak, ada mudorot yang terjadi pada seorang laki-laki. Ya. Dan di sini para ulama menjelaskan bahwa diperbolehkannya bagi seorang istri untuk mencumbui suaminya atau sebaliknya suami mencumbui istrinya selain jima, gitu ya. Berarti ibu-ibu, kita ketika kondisinya sedang haid, kemudian suami meminta dilayani, ya maka bolehnya kita melayani, tetapi selain jima. Sudah ya? Baik. Kemudian poin yang ke-7. Ini saya izin menyampaikan hari ini, biar tuntas kalian, gak terpotong-potong. Yaitu masalah perceraian. Ya, ini lagi banyak kasus ya, masalah perceraian. Baik. Teman-teman, at-talaq atau dalam bahasa Arab itu adalah perceraian. Ini adalah jalan akhir dalam kasus rumah tangga ketika sudah tidak lagi menemukan solusi dari segala problem yang ada. Ya. Jadi gimana harusnya Ustazah kalau talak atau perceraian itu jalan akhir? Di dalam Islam, yang namanya pernikahan, rumah tangga itu terkadang Allah uji dengan ujian-ujian. Ya, kita semuanya pengennya sakinah, mawaddah, warahmah. Tapi terkadang ada ujian-ujian yang Allah Azza wa Jalla ingin berikan kepada kita agar kita bisa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika suami istri ini ada percecokan, ada pertengkaran, ada perbedaan pendapat ya, maka jalan keluarnya tidak langsung bercerai, tetapi dipertemukan terlebih dahulu ya. Dipertemukan suami istri ini, ada pihak ketiga dan yang pihak istri mengutarakan apa masalahnya, pihak suami mengutarakan apa masalahnya. Baru setelah itu nanti dipertemukan solusinya seperti apa. Jadi yang namanya konsultasi rumah tangga itu bagusnya menghadirkan kedua-duanya. Suaminya hadir, istrinya hadir. Tapi masalahnya yang banyak teman-teman adalah
istrinya terlebih dahulu yang hadir, suaminya nggak mau. Atau sebaliknya, suaminya yang hadir tapi istrinya nggak mau. Ya, maka dari itu syarat utama untuk konsultasi rumah tangga adalah dihadirkan dua-duanya. Ya, agar yang pihak ketiga ini bisa adil dalam menetapkan solusi bagi masalah untuk keduanya. Kalau dari pihak istri saja, bisa jadi istri ini menjelek-jelekan suaminya. Kalau dari pihak suami, bisa jadi suami hanya menjelek-jelekan istrinya. Tetapi kalau dari keduanya dipertemukan, nanti kita akan mudah untuk mencari solusinya. Kalau sudah dipertemukan belum ada hasilnya juga, maka yang kedua adalah dipertemukan seluruh keluarga besarnya. Keluarga suami, keluarga istri dipertemukan. Ya. Kemudian nanti dibahas kembali. Ini maunya seperti apa? Kejelasan ke depannya mau sampai di sini atau seperti apa? Ya. Alhamdulillah kalau sudah ada solusinya, ya maunya kembali lagi, ya alhamdulillah. Tapi kalau sudah tidak ada lagi ya solusi kecuali perceraian, maka perceraian menjadi jalan akhir. Jadi talak itu teman-teman adalah perkara yang dibolehkan di dalam Islam tapi dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita tidak boleh bermudah-mudahan untuk melakukan perceraian atau gugat cerai kecuali harus sudah melakukan langkah-langkah yang tadi sudah saya sebutkan sebelumnya. Baik, at-talaq artinya dalam bahasa Indonesia adalah melepaskan. Dan talak ini teman-teman, ya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 229. Silakan boleh dibuka. Surah Al-Baqarah ayat 229. Apa bunyinya? Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. At-talaqu marratan wa imsakum bima'rufin aw tasrihum biihsan wa la yahillu lakum an ta'khudhu mimma ataytumuhunna syai'an illa an yakhafa alla yuqima hududallah fa in khiftum alla yuqima hududallahi fala junaha alaihima fima iftadat bih tilka hududullahi fala ta'taduha wa man yata'adda hududallahi fa ulaika humudz zalimun. Ya, apa kata Allah teman-teman? Talak, Allah menyebutkan at-talaq. Berarti talak itu kata Allah yang dapat dirujuk 2 kali. Makanya talak itu teman-teman kalau dilihat dari macam-macamnya, maka ada talak roj'i, ada talak bain. Ya, talak roj'i, ada talak bain. Ya, talak roj'i itu apa? Talak roj'i itu talak yang bisa dirujuk. Jadi misalnya seorang suami mentalak istrinya, aku talak kamu, talak 1. Maka istri ini bisa menjalankan iddahnya, masa menunggu. Dan di dalam agama Islam yang mulia teman-teman perlu diketahui bahwa ketika seorang suami mentalak istrinya, maka wajib bagi istri untuk tetap tinggal di rumah suaminya. Yang ada kalau di kita, suami sudah mentalak istrinya, istrinya dikembalikan ke ibunya. Atau istrinya pulang ke rumah ibunya. Padahal di dalam agama Islam yang namanya suami ketika mentalak istrinya dengan talak pertama atau talak roji, talak kedua, maka istri harus tetap tinggal di rumah suaminya di masa-masa iddahnya sampai nanti ada keputusan apakah mau balik lagi atau tidak. Ya, bukan justru tinggal di rumah ibunya, gitu ya. Dan yang kedua adalah talak bain. Tadi yang pertama adalah talak roj'i, yang kedua adalah talak bain. Talak bain ini, teman-teman, dibagi menjadi 2. Ada talak bain sugro, ada talak bain kubro. Talak bain sugro, teman-teman, itu adalah termasuk diantaranya khulu. Khulu itu adalah talak bain sugro. Talak bain kubro adalah talak yang suami memutuskan langsung 3 kali.
Itu talak bain kubro. Bedanya di mana talak bain sugro dengan talak bain kubro? Talak bain sugro itu bisa dirujuk tapi dengan akad baru. Talak bain kubro, kalau ada seorang suami mentalak istrinya langsung 3 kali. Aku ceraikan kamu, aku ceraikan kamu, aku ceraikan kamu. Berarti berapa ini? 3 langsung. Maka seorang suami sudah tidak bisa lagi rujuk dengan istrinya kecuali istri ini sudah menikah dengan laki-laki lain tanpa paksaan. Dan laki-laki baru ini dia menceraikan dulu mantan istrinya tanpa paksaan. Ya. Tapi kalau ada kong-kolikong di sini, tahu kong-kolikong? Seorang suami mentalak istrinya, aku ceraikan kamu, aku ceraikan kamu, aku ceraikan kamu. Berarti itu udah masuk talak bain kubro. Tiba-tiba suaminya pengen kembali lagi ke istrinya. Ya, suaminya bilang ke laki-laki lain, kamu mau nggak nikahin mantan istriku? Nanti aku kasih mobil Mercy 1. Ya. Tapi syaratnya nikahin aja terus ceraikan. Nah itu nggak boleh. Ya, jadi nggak ada paksaan. Dan tidak boleh seorang suami kembali kepada istrinya kecuali tadi syaratnya. Si istri menikah dulu dengan orang lain, baru kemudian orang lain ini menceraikan dulu. Ya kan itu wallahu ta'alam kejadiannya sampai kapan ya. Tapi dengan tidak ada paksaan. Ini yang dinamakan dengan talak bain kubro. Baik. Kemudian talak teman-teman, kalau dilihat dari lafadznya maka ada 2 juga. Ada talak sharih, ada talak ghairu sharih. Perceraian itu ada 2 kalau dilihat dari lafadznya. Lafadz yang diucapkan oleh suaminya. Yang pertama adalah lafadz sharih. Ketika seorang suami mengatakan, aku mentalak kamu, aku mencerai kamu, maka jatuhlah talak. Dan tidak boleh yang namanya talak itu dijadikan sebagai permainan. Tidak boleh. Mau tak canda-candain, aku talak kamu ya, udah jatuh. Ya. Yang kedua teman-teman, ya, talak ghairu sharih. Talak ghairu sharih itu talak yang lafadznya tidak memakai kalimat cerai. Contoh, kemarin ada ibu-ibu tuh curhat ke saya di Masjid Mutiin itu apa ya? Oh ini, ketika suaminya bilang begini, aku sudah tidak mau lagi hidup denganmu. Kata para ulama, kalau seandainya suami ini punya niatan untuk mentalak istrinya, walaupun tidak keluar kata-kata talak ataupun cerai, maka itu sudah jatuh talak. Atau seorang suami mengatakan, aku kembalikan kamu kepada ibumu. Sana pulang ke rumah ibumu. Dengan niatan apa? Punya niat di dalam hatinya untuk mencerai istrinya, maka ini juga sudah jatuh talak. Jadi talak bisa dilihat dari jatuhnya kapan dan dari lafadznya. Itu bisa mempengaruhi semuanya. Baik. Kemudian talak teman-teman juga dibagi menjadi talak bid'i dan talak sahih. Tadi saya sudah izin menyampaikan di awal ya teman-teman. Hari ini kita akan belajar talak, sedikit penuh tantangan. Baik, talak dibagi lagi menjadi 2. Ada talak sunni atau talak sahih. Talak sahih atau talak sunni ini adalah perceraian yang dibolehkan oleh syariat. Talak sunni atau talak sahih. Ini dibolehkan oleh syariat. Seperti apa contohnya? Contoh misalnya seorang suami menceraikan istrinya dalam keadaan tidak haid. Dalam keadaan suci. Maka ini boleh. Karena nanti kalau seorang suami mentalak istrinya dalam keadaan haid, ini namanya tolak bid'i. Ya. Sekali lagi. Tolak atau perceraian dari pihak suami itu dibagi menjadi 2. Ada talak atau talak sunni atau sahih, ada talak bid'i. Kita akan membahas tentang talak sahih dulu, talak sunni dulu. Apa itu talak sunni? Perceraian yang dilakukan oleh suami yang dibenarkan oleh syariat. Misalnya, seorang suami menceraikan istrinya dalam keadaan istrinya tidak sedang haid atau dalam kondisi istrinya suci, maka ini yang diperbolehkan. Ya, baik. Dan yang kedua contohnya teman-teman, seorang suami menceraikan istrinya dalam keadaan suci sebelum digauli. Nanti karena ada perbedaan. Setelah digauli itu beda lagi. Itu tidak diperbolehkan.
Saya ulangi. Contoh yang kedua dari talak sunni atau talak sahih adalah ketika seorang suami menceraikan istrinya dalam keadaan suci dan belum digauli. Istrinya selesai haid, belum digauli, kemudian ditalak, itu boleh. Ya. Kalau sudah digauli, kata para ulama apakah itu boleh? Nanti kita akan bahas insyaallah. Kenapa? Karena kalau digauli berarti kan nanti ada kemungkinan istrinya hamil. Kan masuknya ke sana. Baik, yang kedua adalah talak bid'ah. Apa itu talak bid'ah? Talak bid'ah adalah perceraian yang tidak dibenarkan oleh syariat. Contohnya apa? Contohnya, baik talak bid'ah itu apa teman-teman? Talak yang tidak diperbolehkan oleh syariat. Contohnya apa? Seorang suami mentalak istrinya dalam keadaan haid. Nah, ini nggak boleh. Kenapa kok dalam keadaan haid istri nggak boleh ditalak? Karena teman-teman ilahnya itu karena nanti masa iddahnya semakin panjang. Kan masa iddah seorang wanita itu berbeda-beda. Jadi iddah ini masa menunggu. Sedikit saya jelaskan sedikit aja. Masa iddah ini masa menunggu namanya. Menunggu setelah seorang istri diceraikan oleh suaminya. Seorang istri ketika diceraikan oleh suaminya dan dia dalam kondisinya masih haid, maka masa menunggunya adalah 3 kali haid. Berapa kali haid? 3 kali haid. Nah, kalau seorang istri ini teman-teman ditalak, diceraikan oleh suaminya dalam masa haid, berarti kan seorang istri harus menunggu datang haid berikutnya. Semakin lama dia. Nah, ini hikmahnya itu. Dan seorang istri ketika dia dicerai oleh suaminya dalam kondisi dia tidak lagi haid atau sudah menopause, ya Allah kasihan ya. Kalau sudah menopause dicerai suaminya itu udah usia berapa? Wallahu ta'ala alam. Tapi apakah ada kejadian ini? Ada. Kenapa? Karena yang namanya bapak-bapak itu katanya ada puber kedua. Dan puber kedua itu ya ada yang mengalaminya di masa kakek-kakek. Saya jadi penasaran. Ya, maksudnya karena saya menemukan kasus ada kakek-kakek sudah punya cucu, usianya sudah tidak lagi muda. Ternyata dia senang dengan mantan pacarnya yang waktu ketemu di SMA. Betul. Terus saudara-saudaranya bilang, oh itu dia puber kedua katanya. Ya, makanya saya tuh pengen belajar gitu loh. Nah ini nih persiapan ya ibu-ibu yang sudah di atas 40 tahun kan harus persiapan. Kapan masuknya suami puber kedua? Ya, kalau suami sudah masuk puber kedua, kita kawal Bu. kita kawal dengan doa ya. Doanya kata Mbak Sofi, ya Allah jagalah suamiku dari fitnah wanita. Ya, dikawal ya. Dan itu ada subhanallah. Maka ketika seorang suami menjatuhkan talak, menjatuhkan cerai kepada istrinya dan istrinya sudah tidak lagi haid, masa iddahnya berapa Bu? Masa iddahnya 3 bulan. Ya, sudah kan nggak ada haid. Atau seorang anak yang dia belum dapat haid kemudian menikah. Oh, kira emang ada ya? Di Indonesia kayaknya nggak ada. Tapi di Arab ada. Di Timur Tengah ada. Maka iddahnya juga sama 3 bulan. Bagaimana kalau seorang istri ditalak oleh suaminya sebelum digauli? Baru nikahan, baru mantenan, tiba-tiba belum digauli, suaminya bilang, aku ceraikan kamu. Ada iddahnya nggak? Ibu-ibu, ada iddahnya nggak? Kan sudah ada akad di sini. Apa Mbak? Betul, tidak ada iddahnya. Kan belum digauli. Masa iddah itu masa menunggu. Menunggu bara'atul rahim. Nanti kita akan belajar. Bara'atul rahim itu kosongnya rahim. Lah kan ini rahimnya masih kosong. Ya kan? Belum digauli. Makanya kalau ada seorang suami menikah dengan seorang wanita, belum digauli, tiba-tiba ya dia mengatakan apa? Mengatakan saya menceraikan kamu. Ya, maka ini tidak ada masa iddahnya. Begitu ya? Atau kalau ada wanita lagi hamil, dicerai oleh suaminya, boleh apa enggak? Boleh atau enggak? Ah, ibu-ibu nih, boleh enggak ya? Boleh enggak ya? Boleh. Masa iddahnya berapa? Sampai lahir. Pintar, Masya Allah. Kalau ada suami, apalagi yang permasalahan ya, ketika hamil, ketika haid jelas tidak boleh. Ketika suami meninggalkan istri, suaminya wafat, ya berarti istri ini punya iddah nggak? Punya. Berapa iddahnya? 4 bulan 10 hari, bukan 3 bulan. Karena dalam masyarakat saya masih mendengar bahwa kalau istri ditinggal wafat oleh suaminya maka iddahnya 3 bulan.
Ya, jadi itu budaya masyarakat yang seperti itu tidak perlu kita ikuti. Kenapa? Karena di sini bertentangan dengan apa yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah menjelaskan bahwa iddah bagi wanita yang ditinggal wafat oleh suaminya adalah 4 bulan 10 hari. Ya, itu masa iddah. Oke, Masya Allah. Ya, setelah nifas. Kata para ulama setelah nifas, tapi ada Imam Syafi'i mengatakan setelah melahirkan. Ya, boleh, Bu. Yang jelas bayinya udah brojol duluan. Ya, udah lahir. Dan rahimnya udah kosong. Kan rahimnya udah kosong. Ya, baik. Itu masalah iddah ya ibu-ibu. Jadi iddah ini adalah masa-masa menunggu, masa-masa menanti. Dan hendaklah para wanita muslimah memahami hal ini. Karena ini adalah perkara yang harus diketahui oleh para muslimah. Jangan sampai perceraian terjadi di mana-mana, waliyadzubillah perselingkuhan terjadi di mana-mana, tapi kita tidak tahu ilmunya. Ya. Dan ketahuilah wahai saudariku bahwa ilmu fikih masalah iddah ini adalah bagian dari syariat Islam yang harus kita ketahui bersama ilmunya. Baik, kita lanjut di kitabnya Syekh Utsaimin rahimahullahu taala. Apa yang disebutkan oleh Syekh? Beliau mengatakan bahwa يحرم على الزوج طلاق الحائض حال حيضها لقوله تعالى يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. Wahai para nabi, jika kalian menceraikan para wanita maka ceraikanlah dengan adanya iddah. Dan kita tadi sudah membahas tentang masalah iddah. Ay fi hali yastaqbilna bihi iddatun ma'lumah hina talaq wa la yakunu dhalika idza talaqaha hamilan aw tahiran min ghairi jima'. لأنها إذا طلقت حال الحيض لم تستقبل العدة حيث إن الحيض التي طلقت فيها لا تحتسب من العدة. Baik, begini ibu-ibu. Orang yang hamil itu kan saya sudah pernah membahas ya. Orang yang hamil itu ada yang haid, ada yang tidak. Tapi mayoritas haid atau enggak? Tidak. Maka kalau ada orang hamil, haid, boleh enggak dia ditalak oleh suaminya? Boleh enggak? Hamil, haid. Boleh enggak? Boleh? Boleh atau tidak? Ini gimana? Ada dua jawaban. Boleh, tidak. Nyenengan deh yang boleh dulu. Hah? Boleh. Iddahnya sampai menunggu. Ibu, yang tidak boleh kenapa, Bu? Karena dalam keadaan hamil. Dalam keadaan hamil boleh seorang suami mentalak. Kalau kita mungkin pakai perasaan, yo kasihan Pak, seorang lagi hamil lah gitu ya Bu ya. Nah, ibu bilang iya betul ya. Tapi ternyata agama tidak dibangun dari rasa kasihan. Agama tidak dibangun dari rasa berperasaan, ya kan? Tapi agama dibangun dengan dalil, bukan dengan logika. Ya, kalau dengan logika kenapa kita diperintahkan untuk mengusap hauf sepatu yang berasal dari kulit, ya, itu di atasnya bukan di bawahnya, padahal yang kotor bawahnya. Jadi agama bukan didasarkan dengan logika dan perasaan, ya. Jadi ketika ada wanita sedang hamil, nanti ada wanita-wanita yang haid, yang mana saja yang boleh dicerai, diantaranya adalah wanita yang haid lagi hamil. Maka iddahnya sampai melahirkan, bukan dihitung dari haidnya. Tadi kita sudah belajar, iddahnya wanita haid yang masih haid itu kan harusnya 3 bulan. Dalam kondisi tidak hamil. Kenapa? Karena kalau kondisinya hamil, maka dia harus menunggu sampai melahirkan. Oke, baik. Atau tadi di sini autohiron min ghairi jima, ini maksudnya adalah seorang suami ketika dia menikahi istrinya dalam keadaan suci. Maka dalam hal ini dia bisa menceraikannya apalagi istrinya belum digauli. Tidak ada iddah untuk dilakukan oleh seorang istri. Jadi manten baru dicerai ya oleh suaminya. Ya Allah, kasihan juga, kalau dalam agama kan kasihan. Nah, apa gunanya dia menikahi? Ya, setelah menikahi ternyata dicerai. Maka dalam ini seorang istri boleh langsung menikah tanpa ada iddah. Tapi namanya wanita pasti belum bisa move on ya teman-teman. Ya baru kemarin ada tenda kok nikah lagi kan gimana gitu ya. Baik. Tapi dalam Islam nggak ada iddah, ya, karena dia belum digauli. Ya, baik. Kemudian di sini disebutkan teman-teman bahwa falamma lam yahsilul yaqin,
min naw'il iddah fa hurima 'alaihi talaq hatta yatabayyana al-amr. Fa talaqul haid halu haiduha haramun lil ayati as-sabiqah. Wa lamma thabata fi as-sahihaini wa ghairihima min hadits Ibnu Umar annahu talaqa imra'atuhu wa hiya haid fa akhbara Umar bidzalika Nabi sallallahu alaihi wasallam fataghidu fihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa qala marruhu falyaraji'aha thumma yumsikuha hatta tathur thumma tahid thumma tathur thumma in syaa amsaka ba'd wa in syaa talaqa qabla an yamussa fatalika al-iddati allati amarahu Allah. Gini ibu-ibu. Jadi dulu, subhanallah ya ibu-ibu, yang namanya perceraian itu dari zaman dulu tuh sudah ada. Dari zaman Rasulullah SAW. Dulu anaknya Umar bernama Ibnu Umar. Berarti kalau Ibnu Umar namanya siapa ibu-ibu? Ibnu Umar berarti namanya siapa? Abdullah Ibnu Umar. Abdullah Ibnu Umar pernah akan menceraikan istrinya. Berarti menantunya Umar, ya kan? Dalam keadaan istrinya sedang haid, ya, bilang ke Umar, wahai ayah, aku sudah menceraikan istriku dikala istriku haid. Maka ketika itu Umar melaporkan kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, anakku Abdullah ibnu Umar menceraikan istrinya dikala istrinya haid. Maka Rasulullah SAW meminta kepada Abdullah ibnu Umar untuk merujuk istrinya, ya, merujuk kepada istrinya, tidak diperbolehkan kamu menceraikan istrimu dikala haid dan biarkan istrimu suci terlebih dahulu. Nanti setelah suci baru kalau kamu mau tetap berpegang teguh ya istrimu tidak jadi dicerai itu juga boleh. Tapi kalau kamu mau menceraikan, ceraikanlah dengan cara yang baik. Dan ini menjadi dalil bahwa tidak diperbolehkannya seorang suami menceraikan istri dikala haid. Falau talaqar rajul imra'atuhu wa hiya haid fahuwa asimu alaihi an yatuba ila Allah ta'ala wa an yarudda al-mar'a ila ismatihi li yatallaqa talaqan syar'iyyan muwafaqan li amrillahi wa rasulih fa yatrukuha ba'da raddiha hatta taturi min al-haidha allati talaqaha fiha thumma tahid maratan ukhra thumma idza taharat wa in syaa abqaha wa in syaa talaqaha qabla an yujami'uha wa yastathni min tahrimi talaq fil haid thalatha masail. Nah, ini yang tadi saya izin menyampaikan. Perceraian dalam kondisi wanita haid ini ada 3 poin yang perlu diperhatikan kata Syekh Utsaimin. Yang pertama, idza kana talaq qabla an yakhlu biha aw yamussuha fala ba'sa an yutalliquha wa hiya haid li'anna la iddata 'alaihinna hinaidin. Ibu-ibu, masalah yang pertama, bolehnya wanita haid dicerai adalah ketika wanita ini belum digauli oleh suaminya. Contoh, ini aja biar lebih mudah. Ada seorang wanita yang dinikahi oleh suaminya dalam kondisi haid. Ada nggak pernikahan, ya, istrinya dalam kondisi haid? Ada. Contoh, ada seorang laki-laki menikahi wanita yang sedang haid. Terjadi atau enggak? Boleh nggak? Boleh. Biasanya kalau pas habis haid malah subur, ya kan? Langsung punya anak. Tetapi kalau lagi haid berarti boleh dinikahi. Baiklah. Nah, wanita haid ini teman-teman setelah dinikahi oleh suaminya, belum digauli oleh suaminya dicerai. Maka kasus wanita haid ini dicerai oleh suaminya yang suaminya belum menggauli istrinya sah napa mboten? Sah atau enggak, Bu? Sah, pintar, ibu sudah bagus, masya Allah, Allahumma barik, jazakillah khair. Sah, kenapa? Karena wanita ini masih bara'atur rahim, rahimnya belum diisi sesuatu, ya kan? Kan masa iddah itu, dan dia tidak ada iddah. Masa iddah itu kan untuk menentukan ini anak punya siapa. Ya, tapi kalau suaminya belum menggaulinya berarti dia boleh dicerai walaupun kondisinya haid. Yang kedua teman-teman, idza kana al-haid fi halil haml. Diperbolehkannya seorang suami menceraikan istri ketika istrinya sedang haid dan dia hamil. Boleh. Baik. Yang ketiga adalah idza kana talaq ala iwad. Fa innahu la ba'sa an yutalliquha wa hiya haid. Misal an yakuna baina az-zawjaini niza' wa su'i 'ashra. Fa ya'khudhu az-zawj 'awdan li yutallaqaha fa yazuzu walau kana haid. Gini ibu-ibu. Diperbolehkannya seorang suami mentalak istrinya, menceraikan istrinya ketika haid di poin yang ketiga, yaitu ketika istrinya menggugat cerai suaminya dan mengembalikan mahar suaminya, maka ini boleh. Atau dalam bahasa Arabnya khulu', gugat cerai.
itu boleh dilakukan oleh wanita yang sedang haid. Kenapa? Karena kan perceraiannya bukan dari suami yang menjatuhkan, tapi dari dirinya. Ya, dan kata para ulama, kenapa dibolehkannya seorang istri yang sedang haid menggugat cerainya dan cerainya sah? Karena nanti kalau wanita ini misalnya contoh dalam real kehidupannya didolimi oleh suaminya, KDRT, dipukuli, didolimi, disembunyikan di toilet misalnya ya. Kemudian waliyadzubillah, semoga kita dijauhkan dari suami-suami yang demikian. Kemudian dia sedang haid dan dia menunggu masa suci, kata para ulama, maka mudorotnya jauh lebih besar. Ya, kalau menunggu masa suci bisa jadi nanti sudah meninggal duluan karena digebukin sama suaminya. Ya, jadi kalau seandainya misalnya seorang wanita mau gugat cerai dengan alasan tadi suaminya KDRT, maka tidak harus menunggu dia suci terlebih dahulu. Haid juga boleh. Ya, ini kata Syekh Utsaimin. Kenapa? Karena zaman dulu kala ada istrinya Sabit bin Qais. Ya, ada seorang sahabiah. Ya, di situ disebutkan istrinya Sabit bin Qais. Beliau mendatangi Nabi kita Muhammad SAW dan beliau mengatakan, "Ya Rasulullah, inni ma'atibu alaihi min khuluqin waladin." Kata istrinya Sabit bin Qais, "Ya Rasulullah, aku tidak mencela agamanya Sabit bin Qais. Berarti agamanya bagus. Tapi ada sesuatu yang istrinya Sabit bin Qais tidak cocok dengan Sabit bin Qais. Dan menurut Sabit bin Qais, kalau dia tidak gugat cerai, maka rumah tangga ini tidak bisa dilangsungkan kembali. Sudah istilahnya sudah nggak ada jalan keluar kecuali beliau gugat cerai." Ini seorang sahabiah, ya. Kalau sudah buntu, sudah nggak ada lagi jalan keluar, maka sahabiah ini, ya istrinya Sabit bin Qais mendatangi Rasulullah, "Ya Rasulullah, aku mau menggugat cerai suamiku yang bernama Sabit bin Qais. Tapi subhanallah ya, lisannya bagus. Tapi saya bersaksi bahwa agamanya Sabit bin Qais ini bagus. Juga akhlaknya. Wallahu ta'ala alam, apa yang tidak cocok, tapi yang jelas istrinya Sabit bin Qais, ya, beliau mengatakan, "Ya Rasulullah, saya takut ya akan terjadi kekufuran dalam agamaku." Maka Rasulullah SAW ketika itu mengatakan kepada istrinya Sabit bin Qais, "Kalau demikian kembalikan mahar yang telah diberikan Sabit bin Qais kepadamu, kembalikan maharnya." Jadi di dalam agama kita teman-teman, kalau ada wanita gugat cerai, maka syariat menentukan seorang wanita ini harus mengembalikan maharnya yang dulu pernah diberikan oleh suaminya. Alhamdulillah, wanita-wanita Indonesia adalah wanita-wanita yang salihah. Kenapa? Maharnya seperangkat alat salat dibayar tunai. Ya. Ustazah, tapi kan alat sholatnya udah dipakai gitu, karena mahar jadi senang dipakai, udah lusuh entah kemana. Apakah harus dicari? Enggak. Ya, boleh dikiaskan. Beli yang baru, yang penting alat sholat ya dibayar tunai. Masya Allah, kan wanita-wanita Indonesia tuh luar biasa loh. Kalau wanita-wanita sana, orang-orang Arab tuh maharnya mahal, ibu-ibu. Ya, emasnya hitungannya bukan setengah gram ya. Sudah perhiasan tuh udah lengkap gitu ya, Masya Allah. Ustazah, kita itu qanaah katanya ya, Masya Allah. Sudah punya emas bojo ya. Apalagi mas bojonya 70 kilo, Masya Allah. Jadi Masya Allah ya, hikmahnya wanita-wanita Indonesia itu kalau mau menggugat cerai itu maharnya murah ya untuk dikembalikan ya. Tapi jangan jadikan ini sebagai alasan untuk gugat cerai ya. Jadi harus mengembalikan maharnya. Dan ketahuilah ketika itu Rasulullah SAW tidak bertanya kepada istrinya Sabit bin Qais, wanita yang datang kepadaku," katanya Rasulullah, "apakah kamu dalam kondisi haid atau tidak?" Enggak. Maka dalam hal ini kata para ulama, dibolehkannya seorang wanita yang menggugat cerai suaminya, dia menggugat cerai suaminya dalam kondisi haid. Ya, oke. Ya, review lagi. Ada berapa wanita haid yang boleh dicerai? 1. Ketika belum digauli. Yang 2, ya, ketika orang hamil dia haid. Yang 3, oke, baik. Masya Allah, barakallahu fiik. Ya, Masya Allah. Kemudian di sini teman-teman, qala al-fil mughni mu'allalan jawazul khula' halul haid li'anna al-man'i min at-talaq fil haid min ajli ad-darar alladhi yahlikuha bi tulil iddah. Sudah dijelaskan. Jadi, kenapa ilahnya orang haid itu boleh menggugat cerai, karena nanti kalau tidak dipercepat, maka ini madaratnya lebih besar. Wa amma 'aqdun nikah 'ala al-mar'ati wa hiya haid fala ba'sa li'anna al-asl al-hil. Ya, dibolehkannya seorang suami melakukan akad nikah kalaupun seorang istrinya sedang dalam kondisi haid.
Sudah selesai. Alhamdulillah. Begitu ibu-ibu, insya Allah bisa dipahami nggih masalah talak ini. Alhamdulillah. Monggo saya kembalikan ke Ummu Ali, silahkan. Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah.